warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 19, 4A28. Perkenalkan, nama saya Nurulita Hermawanti. Saya Sanada Mayanti Anuka. Saya Syifania Salma Mazara. Saya Vina Monisani. Saya Sylvia Suamiati. Kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Ekstrakurikuler di SMA 1 Cibadak. Selamat menyaksikan. Pada saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat, terutama dalam bidang informasi pendaftaran di suatu organisasi. Perkembangan pendidikan sekolah dalam mengelola data siswa yang mengikuti pendaftaran kegiatan organisasi ekstrakurikuler masih banyak yang menggunakan cara yang manual. Salah satu penyelesaian untuk meminimalisir pengelolaan informasi pendaftaran ekstrakurikuler dan data siswa agar lebih cepat, tepat, dan akurat dengan membuat aplikasi berbasis web. Saya Syifania Salma Mazara. Yang selanjutnya yaitu adalah penjelasan untuk user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Mockup, rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Menyampaikan aspek desain visual, termasuk gambar, warna, dan tipografi. Tools yang digunakan yaitu Balsamiq Mockup Editor. Selanjutnya saya Sanada Mayanti Anuka. Di sini saya akan menjelaskan bagian komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis yaitu bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Selanjutnya tujuan perancangan komponen antarmuka grafis. Tujuan perancangan antarmuka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan suatu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi keramahan dan perlu dimiliki dari sebuah antarmuka grafis dengan pengguna, diantaranya keluasan, kompleksitas, konsistensi, observabilitas, umpan balik, kontrolabilitas. Kemudian keuntungan perancangan antarmuka grafis. Yang pertama ada antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik, dan yang kedua program antarmuka menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara. Kemudian di sini ada komponen dasar antarmuka grafis. Komponen antarmuka bekerja pada mode teks ataupun mode grafis. Dari sekian banyak antarmuka grafis yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, sering ditemukan bentuk-bentuk yang selalu tetap. Komponen itulah yang disebut dengan komponen dasar antarmuka grafis. Yang pertama ada spinbox, yang kedua ada listbox, yang ketiga checkbox, yang keempat tombol radio, dan yang kelima tombol tekan. Selanjutnya, saya Vina Monisani akan menjelaskan tentang komponen antarmuka grafis. Yang pertama, tombol tekan. Tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau klik mouse. Contohnya pada webcam ini terdapat pada komplain siswa, di mana di sini terdapat pilihan tombol tekan berupa hapus, yang mana jika diklik maka otomatis akan menampilkan suatu pesan yang berisi kamu yakin akan menghapus komplain siswa Vina. Jika diklik OK, maka otomatis akan terhapus komplain siswa ini. Jika tidak, maka komplain siswa akan tetap ada. Selanjutnya, text file itu berupa kolom isian satu baris yang digunakan untuk memasukkan data. Nah, contohnya pada webcam ini terdapat di sini nama lengkap, dan kemudian di sini ada kolom yang mana kolom ini bisa diisi. Nah, kolom ini adalah text file yang diisi untuk memasukkan suatu data. Data di sini contohnya itu data nama lengkap jadi pendaftar. Selanjutnya, text area berupa kolom isian yang bisa lebih dari satu baris. Umumnya, text area ini digunakan untuk mengisi alamat dari pengguna, tetapi untuk di webcam ini kami gunakan untuk mengisi alasan dari pendaftar untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, ada checkbox, yaitu sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Contohnya di sini ada checkbox aktif, yang mana jika ditekan otomatis akan aktif, jika tidak maka tidak akan aktif. Di sini kami menggunakan checkbox aktif ini ditambah submenu baru. Selanjutnya ada tombol radio, yang mana tombol radio ini adalah sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat bernilai on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Untuk tombol radio di webcam ini kami
digunakan untuk mengisi jenis kelamin dari pendaftar. Nah, jenis kelamin di sini terdapat pilihan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada list box. List box ini digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Untuk list box di web kami ini kami gunakan untuk mengisi kelas dari pendaftar. Contohnya, jika kita mengklik pilih di sini, maka otomatis akan menampilkan daftar-daftar dari kelas yang tersedia di SMA tersebut. Selanjutnya ada label. Label ini berfungsi untuk menandai elemen input. Nah, di sini terdapat nama lengkap dengan kolom input yang dapat diisi berupa data. Nah, untuk label ini yaitu nama lengkap. Front end, selanjutnya halaman registrasi. Ini merupakan mockup dari halaman registrasi. Selanjutnya, ini merupakan tampilan web dari halaman registrasi. Di dalamnya terdapat kolom untuk mengisi nama lengkap, alamat email, password, ulang password, lalu daftar akun. Selanjutnya halaman login. Ini merupakan mockup dari halaman login. Selanjutnya, ini merupakan tampilan web dari halaman login. Di dalamnya terdapat kolom untuk memasukkan email dan masukkan password, lalu klik login. Selanjutnya halaman user. Di sini selanjutnya dashboard user. Ini merupakan mockup dari dashboard user. Selanjutnya ini merupakan tampilan web dari dashboard user. Selanjutnya dashboard ini menjelaskan ekstrakurikuler apa saja yang terdapat di SMAN 1 Cibadak. Selanjutnya halaman profil saya. Ini merupakan mockup dari profil saya. Selanjutnya ini adalah tampilan web dari profil saya. Di sini terdapat nama, alamat email, dan sejak kapan mulai mengikuti ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu saya Syifania sama Muazzarah akan menjelaskan mockup, yaitu di sini ada mockup halaman edit profil. Dan ini merupakan mockup dari halaman edit profil, yaitu di sini kami mendesain yaitu ada jadwalnya edit profil, kemudian di sini ada perintah mengisi email. Di sini kami menggunakan text field, kemudian nama lengkap juga kami menggunakan text field. Di sini ada gambar. Untuk memilih gambar dapat menekan tombol browse dan jika sudah memilih dapat mengklik tombol tekan edit. Dan ini merupakan URL untuk mengakses halaman edit profil. Dan ini merupakan tampilan dari web halaman edit profil. Selanjutnya yaitu mockup untuk halaman jadwal ekstrakurikuler. Pada halaman jadwal ekstrakurikuler ini kami mendesain yaitu ada judul, yaitu judulnya jadwal ekstrakurikuler, kemudian ada tombol pencarian atau search, kemudian di sini ada show 5 entries untuk melihat baris pada tabel. Di sini ada tabel, yang pertama ada nomor, kemudian ekstrakurikuler, dan ini jadwal, kemudian ada tempat, Instagram, dan ini pilihan yaitu ada tombol tekan untuk melihat rincian. Yang selanjutnya yaitu di sini ada tombol sebelum dan selanjutnya atau next. Dan untuk mengakses halaman jadwal ekstrakurikuler ini yaitu URL-nya seperti ini. Dan ini tampilan dari web jadwal ekstrakurikuler. Dan ini tampilan keseluruhan dari halaman jadwal ekstrakurikuler, yaitu di sini ada judul, ada tabel, tombol search, kemudian tombol sebelum dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu mockup untuk halaman rincian ekstrakurikuler. Pada halaman rincian ekstrakurikuler ini kami mendesain yang pertama yang pastinya ada judul, kemudian di sini untuk ikon atau simbol dari setiap ekstrakurikuler, kemudian di sini ada nama ekstrakurikuler dan ini ada untuk foto ekstrakurikuler dan ada jadwal, kemudian tempat, Instagram, dan yang terakhir itu ada deskripsi ekstrakurikuler. Dan di sini ada tombol tekan yaitu tutup untuk keluar dari halaman rincian ekstrakurikuler. Dan ini tampilan untuk web rincian ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu ada mockup untuk halaman formulir pendaftaran. Pada halaman ini kami mendesain yang pertama yaitu yang pastinya judul, yaitu formulir pendaftaran. Kemudian ada perintah untuk mengisi nama lengkap. Di sini kami menggunakan text field dan kemudian ada perintah untuk mengisi tempat dan kami juga
menggunakan text field, kemudian ada memilih tanggal lahir. Selanjutnya itu untuk memilih jenis kelamin, di sini kami menggunakan tombol radio, dan selanjutnya itu perintah untuk memilih kelas, kami menggunakan list box, dan selanjutnya itu perintah untuk mengisi nomor WhatsApp, yaitu kami menggunakan text field, dan selanjutnya yaitu perintah untuk memilih ekstrakurikuler. Di sini juga kami menggunakan list box, dan yang terakhir yaitu perintah untuk mengisi alasan memilih, kami menggunakan text area. Dan selanjutnya yaitu di sini ada kami juga mengisi pemberitahuan pada user, yaitu mohon diperiksa kembali sebelum disimpan. Dan yang terakhir yaitu ada tombol tekan simpan, dan ini merupakan URL untuk mengakses halaman formulir pendaftaran. Ini merupakan tampilan web dari formulir pendaftaran, dan ini merupakan tampilan keseluruhan untuk formulir pendaftaran. Di sini ada judul, perintah mengisi nama lengkap, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu mockup untuk halaman form komplain. Pada halaman form komplain kami mendesain yaitu yang pertama judul, kemudian di sini yaitu perintah mengisi nama lengkap. Di sini kami menggunakan text field. Selanjutnya yaitu ada perintah memilih kelas, kami mendesain menggunakan list box, dan yang terakhir yaitu perintah mengisi keluhan. Di sini kami menggunakan desain text area, dan kami juga menambahkan pemberitahuan yaitu mohon diperiksa kembali sebelum dikirim, dan yang terakhir yaitu ada tombol tekan kirim. Dan ini merupakan untuk tampilan web form komplain. Ini merupakan tampilan mockup dan tampilan web pada form undur diri. Bisa kita lihat di sini. Ini tampilan mockupnya seperti ini ya. Lalu ini tampilan webnya. Form undur diri, kita harus mengisi nama lengkap, kelas, lalu ekstrakurikuler dan dipilih, dan alasan. Lalu jika data sudah benar, maka kirim. Selanjutnya masuk ke halaman admin. Di sini dashboard admin. Tampilan mockup dari dashboard admin seperti ini, dan ini tampilan webnya. Tampilan mockupnya bisa kita lihat di sini. Lalu tampilan webnya juga jumlah pendaftar 1, jumlah ekstrakurikuler 20, komplain siswa 1, pengunduran diri 1. Lalu pada data user ada tombol print untuk mencetak, ada PDF untuk melihat dalam bentuk PDF, dan ada Excel untuk melihat dalam bentuk Excel. Ini tabelnya bisa dilihat ya. Selanjutnya data pendaftar. Ini merupakan mockup dan tampilan web pada data pendaftar. Bisa kita lihat tampilan mockupnya seperti ini, dan ini tampilan webnya. Data pendaftar sama seperti sebelumnya, ada tombol print, PDF, dan juga Excel. Pada tabel ada nomor, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, nomor WhatsApp, ekstrakurikuler, alasan ekstrakurikuler ini, dan pilihan. Selanjutnya tampilan mockup dari edit laporan, dan ini tampilan webnya ya. Tampilan webnya di sini nama lengkap, Pina, tempat lahir Sukabumi, tanggal 28 Juni 2001, jenis kelaminnya perempuan, kelas 10 IPA 7, nomor WhatsApp 12345678990, ekstrakurikulernya IT Club. Lalu untuk mengeditnya kita klik edit. Selanjutnya jadwal ekstrakurikuler, ini tampilan mockupnya ya seperti ini. Ini tampilan webnya. Tampilan webnya di ekstrakurikuler ini ada tambah ekstrakurikuler baru. Jika ingin menambah ekstrakurikuler, jadwal ekstrakurikulernya ini. Selanjutnya, edit ekstrakurikuler. Bisa kita lihat di sini ada pramuka, paskibra, DKM, kepal, futsal, basket, voli, badminton, karate, dan renang. Untuk jadwalnya bisa kita lihat di sini jadwal untuk pramuka, untuk paskibra, dan seterusnya. Lalu tempat dilaksanakannya ada di sanggar sekolah, di lapangan, di masjid, di ruang kelas, di lapangan untuk futsal, dan juga basket, dan seterusnya. Ini Instagramnya bisa di follow ya. Dan ini pilihannya, ini merupakan rincian dari ekstrakurikuler tersebut. Jika kita ingin melihat rinciannya, atau jika ada tombol edit, jika ingin mengedit jadwal, tempat, ataupun yang lainnya. Dan ini adalah tombol hapus jika ekstrakurikuler tersebut sudah tidak digunakan kembali. Selanjutnya saya Damayanti Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan bagian tambah ekstrakurikuler. Di sini ada mockup dan tampilan webnya. Pada mockupnya di sini ada judul atau title yang dituliskan tambah ekstrakurikuler. Namun pada tampilan webnya di sini dituliskan tambah ekstrakurikuler baru. Kemudian di sini ada text box yang judulnya ditulis di atas text boxnya, yaitu nama ekstrakurikuler, jadwal ekstrakurikuler,
tempat berkumpul, dan Instagram. Namun pada tampilan webnya, judulnya terdapat di dalam text box-nya, yaitu nama ekstrakurikuler, jadwal ekstrakurikuler, tempat ekstrakurikuler, dan Instagram. Yang berbeda yang di bagian tempatnya saja. Kemudian tampilan mockup-nya ada tombol tutup dan simpan. Dan pada tampilan webnya pun ada tombol tutup, namun yang ini dituliskan tombol tambah. Kemudian bagian edit ekstrakurikuler. Di sini ada mockup dan tampilan webnya. Pada mockup-nya di sini judulnya atau title-nya dituliskan edit ekstrakurikuler. Namun pada tampilan webnya di sini dituliskan edit jadwal. Kemudian di sini ada text box-nya yang judulnya ditulis di atas text box-nya, yaitu nama ekstrakurikuler, jadwal ekstrakurikuler, tempat berkumpul, dan Instagram. Namun pada tampilan webnya di sini dituliskan nama ekstrakurikuler, jadwal, tempat, dan Instagram. Yang berbedanya hanya di bagian jadwal dan tempat. Kemudian di sini ada tombol tutup dan simpan. Pada tampilan webnya di sini dituliskan tombol tutup dan edit. Selanjutnya komplain siswa. Di sini ada tampilan mockup dan tampilan webnya. Pada tampilan mockupnya di sini ada judul atau title, yaitu komplain siswa. Dan pada tampilan webnya pun sama, komplain siswa. Kemudian di sini ada tombol print, PDF, dan Excel. Pada tampilan webnya pun sama, ada tombol print, PDF, dan Excel. Kemudian di sini ada show untuk menampilkan jumlah kolom, dan di sini juga ada show. Kemudian di sini ada text box search untuk mencari data dengan cepat, dan di sini juga ada text box search. Kemudian di sini ada tabel yang berisi nomor, nama lengkap, kelas, keluhan, pilihan. Dan pada tampilan webnya pun sama, ada nomor, nama lengkap, kelas, keluhan, dan pilihan. Kemudian dalam tabelnya berisi tombol hapus, dan pada tampilan webnya pun sama, ada tombol hapus. Dan kemudian di sini ada showing jumlah datanya, dan pada tampilan webnya pun sama, ada showing. Kemudian ada tombol previews dan next, dan pada tampilan webnya pun sama, ada previews dan next. Kemudian di sini tampilannya pun tidak jauh beda. Di sini ada ekstrakurikuler, sama di sini juga. Kemudian di sini pada tampilan adminnya ada dashboard, edit ekstrakurikuler, data pendaftaran, komplain siswa, dan pengunduran diri. Dan di sini pun sama, ada dashboard, edit ekstrakurikuler, data pendaftar, komplain siswa, dan pengunduran diri. Yang berbeda hanya pada data pendaftar. Kemudian di sini ada menu. Di sini ada menu manajemen dan submenu manajemen, dan di sini pun sama, menu manajemen dan submenu manajemen. Kemudian di sini ada logout, kemudian pengunduran diri. Di sini ada mockup dan tampilan webnya. Pada pengunduran diri, di sini ada judul atau title-nya pengunduran diri, dan pada tampilan webnya pun sama, pengunduran diri. Kemudian di sini ada tombol print, PDF, dan Excel. Di tampilan webnya pun sama, ada tombol print, PDF, dan Excel. Kemudian di sini ada show untuk menampilkan jumlah kolomnya, dan di sini juga sama ada. Pada tombol show ini kita bisa mengubahnya sesuai yang kita butuhkan atau yang kita mau. Misalnya kita menuliskan 5, maka jumlah kolomnya akan ada 5. Kemudian di sini ada tabelnya yang berisi nomor, nama lengkap, kelas, ekstrakurikuler, alasan, dan pilihan. Dan pada tampilan webnya pun sama, ada nomor, nama lengkap, kelas, ekstrakurikuler, alasan, dan pilihan. Kemudian di sini ada text box search, dan di tampilan webnya pun sama, ada text box search. Kemudian ada showing, yaitu jumlah data pada tabel tersebut. Di tampilan webnya pun sama, ada showing. Kemudian di sini ada tampilan untuk profile. Di sini pun ada tampilan profile. Kemudian ada tombol previews dan next. Di tampilan webnya pun ada tombol previews dan next. Dan di tampilan ininya pun sama ya. Kemudian menu manajemen. Di sini ada mockup dan tampilan webnya. Di sini title atau judulnya menu manajemen, dan pada tampilan webnya pun sama, menu manajemen. Kemudian di sini ada tombol tambah menu baru, dan di tampilan webnya pun sama, ada menu tombol tambah menu baru. Kemudian di sini ada judul lagi atau title-nya, yaitu menu manajemen. Namun pada tampilan webnya tidak ada, cukup hanya di sini saja. Kemudian di sini ada show dan search. Sini juga ada show dan text box search. Kemudian di sini ada tabelnya yang berisi nomor, menu, dan action. Dan di sini pun sama, ada nomor, menu, dan action. Kemudian dalam isi tabelnya pun sama, ada tombol edit dan hapus. Dan di tampilan webnya pun sama, ada tombol edit dan hapus. Kemudian di sini ada tampilan profile, dan di tampilan webnya pun sama, ada tampilan profile. Kemudian di sini ada showing, menampilkan jumlah datanya, dan di bagian webnya pun sama, ada showing. Kemudian di sini ada tombol previews dan next, dan di tampilan webnya pun sama, ada tombol previews dan next. Dan di tampilan ininya pun sama ya. Selanjutnya tanda
tambah menu. Untuk tampilan mockupnya yaitu seperti ini dan tampilan webnya seperti ini. Untuk di mockupnya terdapat judul yaitu tambah menu, di sini juga terdapat judul yaitu tambah menu baru. Selanjutnya di sini ada menu label dan juga tag filenya yaitu menu dan kolom isian untuk menambahkan input data. Sedangkan di sini terdapat text file yaitu kolom untuk mengisi data yang mana di dalamnya sudah terdapat nama menu baru. Untuk nama menu barunya, kemudian di sini sama-sama terdapat tombol tambah untuk menyimpan menu baru dan ada tombol tutup. Selanjutnya untuk edit menunya juga tidak jauh berbeda dengan tambah menu, sama-sama terdapat judul yaitu edit menu dan di sini terdapat kolom untuk mengedit nama menu. Sedangkan di sini ada otomatis ada nama menu sebelumnya yang belum diubah. Di sini ada tombol klik untuk tutup dan edit, di sini tombol tutup dan simpan. Selanjutnya submenu manajemen. Untuk tampilan mockupnya seperti ini dan tampilan webnya seperti ini. Di sini sama-sama terdapat submenu manajemen, judulnya itu sama-sama submenu manajemen dan juga di sini ada tombol tambah menu baru. Ini juga ada tambah tombol submenu baru. Selanjutnya di sini sama-sama ada tabel yang berisikan submenu dari tampilan web ini. Nah, untuk tampilan lebih lengkapnya di webnya seperti ini. Selanjutnya untuk tambah submenu baru di sini sama-sama baik mockup maupun tampilan webnya terdapat judul yaitu tambah submenu baru. Di sini juga terdapat judul tambah submenu baru. Untuk judulnya seperti ini, terdapat kolom isian untuk menginput data, judul submenu, kemudian ada menunya. Di sini select menu menggunakan this box. Kemudian di sini untuk pengisian submenu URL-nya, di sini terdapat pengisian icon submenunya. Kemudian di sini ada checkbox aktif. Ini ada checkbox aktif juga untuk menyatakan apabila menu ini aktif atau tidak. Kemudian di sini ada tombol tekan. Tombol tekan yaitu berupa tombol simpan dan tutup. Di sini ada tombol tekan, tambah dan tutup. Selanjutnya untuk edit submenu tidak jauh berbeda dengan tambah submenu, di mana di sini sama-sama terdapat judul yaitu edit submenu. Kemudian ada judul submenunya. Sementara perbedaannya di sini sudah otomatis ada nama dari submenu sebelumnya. Di sini sama-sama yaitu judul submenu. Kemudian ada menu. Di sini menggunakan select box. Kemudian URL dan juga ikonnya. Di sini terdapat tombol simpan dan tutup. Di sini terdapat tombol edit dan tutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.